dari kelompok Septi Gojapri akan menjelaskan cara menggunakan device manajer. Yeay. Dadah. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aprilia. Saya dari absen 6. Di sini saya mau jelasin apa itu sound, video, and game collector. Di dalam device manager memiliki manfaat utama bagi sebagian pusat kendali untuk mengelola, memperbarui, dan mendiagnosis seluruh perangkat lunak penggerak yang menghubungkan sistem operasi dengan perangkat keras, multimedia, serta kartu suara, mikrofon, kamera video, hingga alat kontrol pemain agar semuanya dapat berfungsi secara sinkron dan optimal. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana jika suara atau video itu tidak muncul. Pertama, klik 2 kali, lalu pilih yang Realtek High Definition Audio. Klik kanan ya, mohon maaf. Kita klik kanan, lalu pilih update driver. Kita pilih browser my computer. Lalu let me pick from a list. Nah, di sini kita pencet yang ini. Nah, ini sudah ke update lagi. Jadi kalian bisa langsung cek buat keseluruhan dari sound, video, sama gamenya bagus atau enggak, karena bisa jadi sinkron dan optimal. Saya Novia akan menjelaskan tentang disk drive. Disk drive adalah perangkat keras yang digunakan untuk menyimpan dan membaca data pada komputer. Jenis-jenis disk drive antara lain ada hard disk drive (HDD), solid state drive (SSD), optical disk drive, dan USB flash drive. HDD digunakan untuk penyimpanan kapasitas besar. SSD digunakan untuk mempercepat kinerja komputer. Optical disk drive digunakan untuk membaca CD atau DVD. Sedangkan flash drive digunakan untuk menyimpan dan memindahkan data melalui port USB. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang pengelolaan disk drive di device manager. Yang pertama, klik disk drive, lalu pilih salah satu. Klik kanan. Lalu ini ada tulisan update drive untuk mengupdate atau memperbarui drive. Lalu untuk properties, untuk melihat informasi detail perangkat. Jika terjadi kerusakan atau masalah pada disk drive, komputer biasanya menjadi lambat, file tidak bisa dibuka, atau perangkat tidak terbaca. Cara mengatasinya adalah dengan memeriksa kabel dan koneksi, membersihkan perangkat dari debu, melakukan scan antivirus, atau memformat drive jika diperlukan. Jika kerusakan cukup parah, disk drive perlu diperbaiki atau diganti agar data disimpan dengan aman kembali. Saya Nazwa, absen 25, akan menjelaskan tentang display adapters. Nah, di sini display adapter tuh perangkat keras atau komponen yang bertanggung jawab memproses atau mengirimkan sinyal-sinyal gambar dari komputer atau laptop ke layar monitor, TV, atau proyektor. Nah, sering juga disebut sebagai kartu grafis, VGA, atau GPU. Komponen ini juga menentukan resolusi atau kecepatan penyelenggaraan dan kualitas warna-warna gambar yang muncul. Nah, cara menggunakan wireless display adapter itu dengan mencolokkan sebuah perangkat ke port HDMI atau USB TV atau proyektor yang akan disambungkan, lalu mengaktifkan fitur-fitur screen mirroring atau cache or wireless display di HP ataupun laptop.
Nah, nanti tuh bakal muncul di layar besar kayak nirkabel atau ideal presentasi yang memunculkan hiburan. Nah, untuk cara kerja display adapter itu dengan cara menerjemahkan atau mengubah sinyal video data dari suatu format, misalnya port ke laptop, dihubungkan ke format lain. Terus kalau tampilan layar pelangkat sumber itu dari HP atau laptop. Nah, nanti bakal muncul dan disinkronkan ke layar penerima atau monitor TV. Nah, ini juga memastikan sebuah komunikasi kompatibel antara dua antarmuka yang berbeda. Display adapter juga modern, itu seperti USB-C ke HDMI. Nah, seringkali juga mendukung teknologi plug atau play, di mana komputer secara otomatis mendeteksi layar eksternal tanpa konfigurasi rumit. Nah, untuk display adapter itu berfungsinya untuk memproses data digital dari komputer dan menerjemahkannya menjadi visual atau gambar video pada layar monitor ataupun proyektor dan TV yang bakal dihubungkan. Nah, adaptor di krusial ini juga untuk menghasilkan grafis resolusi tinggi atau memutar video, bermain game atau proyeksi layar monitor secara nirkabel maupun kabel. Nah, tinggal kita klik kanan, terus kita lihat internya. Nah, di sini ada general, itu dilihatkan dari grafik yang tadi, misalkan resolusi untuk memperbesarnya, lalu ini untuk drivernya dari Intel, terus tanggal dan detail-detail tentang Intel UHD grafik propertinya. Nah, ini untuk detailnya. Ini udah tersambungkan lalu ke event. Nah, di sini ini ada beberapa penjelasan, terus informasi bahwa ininya ke detect atau tidak dan udah diinstal. Lalu ini untuk resource-nya, memori ada 3, dan yang untuk terakhir yang satu ini tuh range bisa diubah, dan kalau di settingkan lagi itu sudah termasuk ke dalam data-datanya. Nah, jika tidak berhasil itu, si drivernya akan terjadi serangkaian atau masalah-masalah visual yang dapat mengganggu kinerja dari perangkatnya. Tanda-tandanya tuh kayak layar hitam atau muncul artefak kayak grafis-grafisnya rusak, terus driver sering crash, atau muncul peringatan kayak display driver stop responding and has recovered. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Saya, Fasya, akan menjelaskan sistem device. Di Device Manager, bagian sistem device berisi perangkat inti sistem seperti ICP, chipset, timer, dan VCI bus yang membantu hardware berkomunikasi dengan Windows. Komponen ini penting untuk fungsi dasar komputer seperti daya, USB, VGA, dan stabilitas sistem. Jika bermasalah, bisa menyebabkan blue screen, sleep gagal, perangkat tidak terbaca, atau performa menurun. ICP Fixate Feature Button adalah komponen yang mengatur tombol dan fitur daya komputer seperti tombol power, shutdown, sleep atau hibernate, sensor tutup laptop, automatic sleep atau hibernate, tombol sleep keyboard masuk mode sleep. Komponen ini penting dan tidak disarankan untuk di-disable. Sekarang aku akan menjelaskan cara mengatasi no audio device is installed. Pertama, kalian pencet sistem device, lalu cari Oke, sekarang aku akan menjelaskan cara mengatasi no audio device is installed. Kalian klik kanan dulu hide present event timer, lalu klik update driver, pilih browse my computer for drives, lalu let me pick from a list of available, pencet hide present event timer, lalu
klik next. Setelah itu sudah terupdate. Nama saya Muhammad Rizky Julfikar. Saya akan menjelaskan tentang manfaat prosesor atau CPU. Manfaat prosesor adalah sebagai otak perangkat elektronik seperti komputer, laptop, dan smartphone. Prosesor berfungsi mengolah data, menjalankan program, serta mengatur kerja komponen lain agar perangkat dapat bekerja dengan cepat dan lancar. Selain itu, prosesor juga mendukung multitasking, meningkatkan performa untuk gaming dan editing, serta membantu efisien dan daya pada perangkat modern. Fungsi utama dari prosesor: menjalankan instruksi program saat kamu membuka aplikasi sebagai browser, game, atau Microsoft Word. Prosesor yang menjalankan semua perintah disebut mengolah data. Prosesor melakukan penghitung matematika dan logika, semisalnya menghitung angka, memproses gambar, atau menjalankan AI. Mengatur kerja komponen lain seperti CPU, mengontrol komunikasi antara RAM, hard disk, atau SSD, kartu grafis, dan perangkat lainnya. Menjalankan multitasking. Prosesor memungkinkan komputer membuka banyak aplikasi sekaligus, seperti mendengarkan musik sambil mengetik dan browsing. Mempengaruhi kecepatan perangkat. Semakin cepat dan canggih prosesor, biasanya performa perangkat juga semakin baik. Dan di sini saya akan menjelaskan cara penggunaannya. Menjelaskan cara penggunaan. Di sini ketik sistem sistem konfigurasi. Lalu pencet bot, klik advance option, lalu klik nomor, dan di sini pencet yang paling tinggi, nomor yang paling tinggi, lalu klik OK, terus apply dan OK. Di sini restart dan sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.